Kejadian pasal 14, saya akan baca saja beberapa ayat. Mari kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 ya. Juga Lot, anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Israel, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbanting, kepunyaan Marmer, orang Amori itu, saudara Eshol dan Abner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikianlah juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks yang setelah kita baca, saya kasih judul ya, atau topik, Abraham membebaskan keluarga Lot yang disandera. Teks yang kita baca tadi, namanya belum diganti, yaitu Abram. Nah, dalam khotbah saya, tentu saya akan tetap memakai Abraham ya, supaya semuanya lebih uh, lebih memahami. Nah, Abraham ini, Bapak Abraham, diklaim sebagai nenek moyang oleh keturunan Ishak maupun juga Ismail. Nah, bagi orang Kristen, Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, Allah memanggil Abraham dari keluarganya di Iran atau memanggil Abraham di Haran maksudnya, yaitu sekarang di Irak ya. Nah, Allah memanggilnya supaya dia keluar dari keluarganya dan tanah airnya, lalu pergi ke tanah yang akan diberikan oleh Allah kepada Bapak Abraham. Maka Abraham berangkat bersama dengan istrinya Sarai dan juga ia membawa Lot, keponakannya, menuju tanah Kanaan. Saudara bisa lihat di Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Nah, Abraham pergi ke tanah Kanaan ya, tanah yang akan dijanjikan itu. Nah, dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, sebagai orang pengembara, atau bahasa Inggrisnya nomanden ya, orang yang berpindah-pindah ya. Tetapi Tuhan Allah ya menyertai Abraham dan berjanji kepada Abraham bahwa setiap tanah yang dia injak akan menjadi kepunyaannya atau diberikan nanti kepada keturunannya. Abraham menjadi tambah kaya. Nah, demikian juga Lot ini bertambah kaya. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena Lot bertambah kaya, maka terjadilah perselisihan, pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan juga Lot. Akhirnya Abraham berkata kepada Lot itu, keponakannya, kita ini bersaudara, ya family ya, tidak boleh bertengkar katanya. Lebih bagus kamu pilih tanah ini, di mana kamu tinggal. Kamu pilih kiri, aku ambil sebelah kanan. Kamu ambil utara, saya pilih yang di selatan. Nah, Lot ini pilih tanah yang baik. Ini anak muda, ini seharusnya kasih dulu dong. Ya, kasih kepada omnya, ya Abraham ya. Om yang pilih dulu lah, nanti saya yang kemudian pilih. Tapi dia pilih yang tanah yang baik. Lalu dia lihat ada lembah yang hijau,
lalu diambil tanah itu, dia tinggal di situ, yaitu di daerah Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di Kejadian 13:13, Sodom dan Gomora ini adalah kota yang penuh dengan kejahatan dan dosa ya. Nah, jadi Lot tinggal di situ ya bersama dengan keluarganya. Nah, sebelum Sodom dan Gomora ini ya dihancurkan, saudara-saudara, ada kejadian di mana raja-raja bersepakat mau mengalahkan Raja Sodom dan Gomora dan merampas semua harta mereka. Nah, akhirnya Raja Sodom dan Gomora ini kalah ya. Nah, dirampas barangnya, orang-orangnya diculik, termasuk keluarga Lot ya, disandera atau ditawan. Saudara bisa baca ya tadi yang di ayat yang saya baca Kejadian 14 ya ayat 14 dan 15 ya. Nah, disandra atau ditawan. Nah, ketika Abraham mendengar kabar bahwa keluarga Lot ikut ditawan, maka ia mempersiapkan orang-orang terlatih. Nah, sudah perhatikan ya di dalam ayat itu ya. Ada orang-orang yang terlatih ya, sebanyak 318. 318 ya, ayat yang ke-14 ya. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih. Ya, ini nih orang-orang yang terlatih sebanyak 318 orang untuk mengejar dan membebaskan Lot. Nah, mereka mengejar saudara ya sampai ke daerah Dan. Itu di sebelah utara. Sedangkan Abraham itu ada di sebelah selatan, yaitu di daerah Yudea. Nah, sampai ke Dan itu di utaranya lagi di Danau Galilea, ya. Sampai sejauh itu, saudara saya. Dan menyelamatkan Lot, ya, berhasil ya. Dan orang-orang terlatih ini mengejar musuh sampai ke Damsik. Kalau lihat ada Damsik itu kan Damaskus. Nah, Damaskus sekarang ini ibu kotanya Syria, masih ada sampai hari ini itu ya, Damsik itu ya. Nah, misi penyelamatan pembebasan berhasil. Luar biasa ya. Hanya dengan 318 orang Lot diselamatkan dan dibawa pulang dan dia kembali tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita bayangkan pada zaman Abraham itu, dia itu kan orang yang berpindah-pindah ya. Nah, disebut dengan nomaden dia, yang pindah satu ke tempat lain. Jadi kita lihat bahwa Abraham juga ada tentara yang hebat ya, artinya pasukan yang terlatih ya, untuk melindungi dia dari orang-orang di sekitarnya, suku-suku pada zaman itu kan masih barbarian ya. Wah, siapa yang kuat mengalahkan yang lemah kan? Tapi Abraham punya pasukan yang terlatih. Tapi lebih dari itu, bahwa yang penting bagi Abraham, Tuhan menyertai dia. Dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, bahwa Tuhan Allah ada bersama dengan Bapak Abraham. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihat bahwa Bapak Abraham ini ya sudah tua begitu ya. Umurnya sudah ada, dia belum punya anak dan sebagainya. Tapi dia tetap ya percaya apa yang Allah janjikan kepadanya akan terjadi begitu. Nah, saudara-saudara, bahwa setelah Ishak lahir ya, Allah mengatakan bahwa yang berhak yang menjadi waris adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, dari Ishaklah kita lihat bahwa Allah memilih dari keturunan Ishak menjadi umatnya. Nah, kalau kita baca kembali sejarahnya, di mana umat Israel itu kemudian berada di Mesir selama 400 tahun, saudara, kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa dari perhambaan. Nah, ini adalah namanya istilah dalam arti yang kalau kita bisa katakan ya, saudara-saudara, adalah pembebasan umat
Israel yang paling ajaib dan yang paling besar, ya, sehingga umat Israel dibebaskan ya dari perbudakan Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan memang sudah dijanjikan kepada Bapak Abraham, maka dia akan memberikan kepada umat Israel adalah anak cucu Abraham. Nah, saudara-saudara, ketika mereka saudara berada atau menguasai tanah Kanaan ini, nah ini umat Israel ini memang tegar tengkuk ya, dan sehingga mereka itu selalu melanggar perintah Tuhan, mereka tidak setia dan Tuhan menghukum mereka, gitu ya. Nah, sampai di zaman Yesus Kristus, saudara, bahwa umat Israel ini ya tidak memiliki negara, tidak memiliki wilayah atau sebagai satu kerajaan dan suatu negara ya. Kenapa? Karena Tuhan menghukum umatnya. Ya, beribu tahun mereka tidak memiliki negara, tidak memiliki raja. Nah, sampai zaman Yesus datang, ya, di mana tanah Israel itu dijajah atau dikuasai oleh Romawi. Nah, saudara, karena kemurahan Tuhan ya, karena janji Tuhan bahwa umat yang dihukum itu mereka tetap eksis ya, berabad-abad ya. Karena apa? Karena ini pun adalah karena janji Tuhan. Sekalipun Tuhan hukum mereka melalui bangsa-bangsa lain, tapi mereka tidak, Tuhan tidak membuang mereka. Seperti kata Paulus, ada yang mengatakan, apakah Tuhan sudah membuang mereka? Tidak, kata Paulus. Mereka adalah istilah bahasa Inggris, the apples of his eyes. Terjemahan TB itu istilahnya biji mata Allah. Siapa yang menyentuh, siapa yang menyakiti, wah itu you menyentuh biji matanya Allah. Mereka umat yang spesial ya sebenarnya ya. Tapi hanya mereka itu selalu tidak setia. Dan bahkan terakhir mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, nubuat tentang janji Tuhan harus digenapi. Ya, nah, maka tahun 48, saudara, Israel menjadi satu negara. Dia merdeka dari jajahan, terakhir dijajah oleh British. Ya, selama berabad-abad ya mereka pernah dijajah oleh Islam, dijajah oleh bangsa lain. Yang paling terakhir, paling penjajahan yang paling lama itu Ottoman dari Turki itu 400 tahun. Anda bisa bayangkan ya. Ya mereka nggak punya negara gitu loh. Nah, tapi setelah diambil alih oleh British, maka British mendukung orang Yahudi untuk kembali mendirikan negaranya, maka tahun 48 mereka merdeka. Nah, setelah mereka diserang habis-habisan oleh musuh-musuh di sekelilingnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mau coba mengajak kita untuk berpikir ya, bahwa orang Israel ini sepanjang abad itu selalu banyak mengalami tantangan dan musuh-musuhnya yang membenci mereka ya. Nah, sejak mereka merdeka, mereka banyak mengalami kesulitan dan juga selalu mendapat konflik dengan musuh-musuh Muslim mereka, Islam ya, dan teroris juga yang selalu membuat menyerang mereka, bahkan ya mereka menyakiti umat Yahudi, ya mereka mencoba menteror, memakai bom dan sebagainya, saudara. Nah, di dalam abad ke-20 bahkan 21 sudah banyak kejadian kita lihat bahwa umat Israel itu di luar negeri maupun di dalam negeri selalu diteror dan juga diancam oleh orang-orang Muslim atau orang teroris yang namanya ya. Bahkan mereka ada yang di luar negeri itu pesawatnya dibajak. Beberapa kali terjadi pembajakan ya, tawar-menawar dengan pemerintahan Israel ya, supaya mereka membebaskan orang-orang Palestina yang dipenjara. Nah, ada satu peristiwa yang mungkin saudara pernah dengar dan melihat di YouTube ya, yaitu pembajakan pesawat Air France, pesawat Perancis itu, yang passengernya ya, penumpangnya itu
banyak sekali warga negara Yahudi kemudian dibajak oleh teroris dari Athena ya, di mana mau terbang ke Prancis, maka dibajak di Athena, lalu pesawat yang dibajak itu ya diterbangkan ke Libya, dari Libya dia turunkan penumpang-penumpang yang bukan orang Yahudi atau warga negara bangsa lain, tetapi orang Yahudi tetap ditahan, kemudian dari Libya diterbangkan ke Uganda. Nah, Uganda mungkin sudah tahu itu negara Uganda itu adalah di Afrika. Nah, sampai di airport namanya Entebbe ya, Entebbe negara Uganda. Nah, saudara tahu nggak? Ini adalah satu pembajakan yang paling paling terkenal ya, karena penumpangnya banyak sekali orang Yahudi. Nah, maka terjadilah bargaining, nego-nego supaya dibebaskan. Tapi mereka ngotot teroris ini supaya mereka harus tebus dengan jutaan dolar dan juga harus membebaskan orang-orang Palestina yang dipenjarakan di Israel. Nah, akhirnya bargaining itu buntu, saudara tahu nggak? Nah, sudah ada deadline-nya. Kalau tidak bayar dan tidak bebaskan para Palestina yang ditahan di Israel, maka ini penumpang orang Yahudi itu akan dibunuh satu persatu di airportnya Entebbe, gitu ya, Entebbe itu ya. Nah, deadline terakhir, saudara-saudara, mereka membuat satu namanya Operations Entebbe untuk membebaskan tahanan atau membebaskan ya pada sandera di airportnya Entebbe, Uganda. Nah, akhirnya yang menjadi komandan, saudara ya, menjadi komandan pembebasan itu namanya Yonatan Netanyahu. Yonatan Netanyahu adalah kakaknya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Nah, ini Yonatan ini adalah pangkatnya Letnan Kolonel. Dia yang memimpin ya untuk membebaskan sandera secara rahasia, saudara-saudara. Mereka terbang dari Israel ke Uganda dengan rendah. Kalau menurut mereka punya kesaksian, katanya itu Hercules terbang itu di antara 50 sampai 100 meter di tanah itu ya, untuk menghindari radar musuh-musuh yang dilewati itu sampai ke Uganda begitu. Nah, mereka tiba tengah malam di airportnya Entebbe, saudara. Dan semua pasukan di airport itu tidak tahu gitu loh. Dikirain itu adalah tentaranya sendiri gitu masuk ke airport. Nah, sampai di sana elit, pasukan elit, kita pasukan terlatih membunuh semua tentara-tentara yang ada di airport. Ya, termasuk juga teroris ya. Tapi sayang sekali saudara-saudara ya. Ya, pembebasan sandera ini sukses berhasil, tetapi Letnan Kolonel Yonatan Netanyahu tertembak dan mati. Wah, ini mereka sangat sedih sekali. Komandannya mati. Tetapi sandera berhasil dibebaskan. Lalu mereka sebelum take off itu airportnya dibom, jet-jet tempur yang ada di airport dihancurkan oleh tentara Israel, ya. Kemudian pesawat take off balik ke Israel, sampai tetangga negara lain pun ya tidak tahu kejadian ini, dan radar tidak bisa menangkap pesawat itu yang lewat daerah mereka. Itu mereka luar biasa ya, bisa menghindari radar musuh. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya saya ingin mengajak kita untuk berpikir ya bahwa orang Israel itu ya sering ya mengalami kejadian di mana warganya disandera. Nah, kalau kita tadi yang kita baca itu ya, di mana Bapak Abraham punya pasukan yang telah terlatih ya membebaskan keluarganya Lot, ya kan? Nah, sekarang saudara-saudara kita lihat di zaman modern ini apa yang terang terjadi di antara orang Israel dengan
Palestina, ada sandera yang ditahan oleh Hamas, kan gitu. Nah, kalau kita lihat Yonatan Netanyahu, saudaranya Benjamin Netanyahu, bisa berhasil membebaskan Israel yang ada di Uganda. Apakah sekarang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sanggupkah ia membebaskan sandera yang tertahan, yang ditahan oleh Hamas? Nah, kita hanya berdoa supaya Tuhan menolong Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bisa melepaskan sanderanya, warganya dari tangannya Hamas. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, sebagai orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendukung eksistensinya orang Israel. Kenapa? Karena mereka adalah umat pilihannya Tuhan, ya. Tentu kita tidak senang dengan adanya terjadi perang, ya. Di sisi lain ya tentu kita juga prihatin dengan warganya orang Palestina. Nah, kita juga harus menyadari saudara ya bahwa di Palestina juga ada orang Kristen. Tentu kita juga perlu berdoa untuk mereka ya supaya mereka juga bisa ya boleh dikuatkan oleh Tuhan ya dalam menghadapi perang ini. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita telah menerima kasih anugerah daripada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana saudara dan saya, dalam arti rohani, kita ini adalah orang-orang yang telah berdosa, orang-orang yang telah disandera oleh si iblis. Ya, sebelum saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah orang yang berdosa, orang yang ada di dalam perhambaan dosa. Dengan kata lain, kita ini adalah orang yang tersandra ya, oleh si iblis ini. Tetapi puji Tuhan, ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita dibebaskan oleh Yesus dari perhambaan dosa dan dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah ini adalah satu anugerah yang besar yang kita terima dari Tuhan Yesus, di mana Dia melepaskan kita dari dosa dan kuasa dosa. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, nah, tentu kita harus hidup ya menjadi orang yang harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di Galatia pasal yang kelima, coba kita lihat ada ayat yang mengatakan kepada kita di Galatia 5, ya, di Galatia 5 ayat yang ke-1 dan 2. Nah, kita baca ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Nah, kita dimerdekakan dari dosa, dari hamba dosa, dan juga dari hukum Taurat. Ya, kenapa? Karena kita diselamatkan tidak perlu lagi supaya disunat atau menuruti hukum Taurat. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-13. Coba ayat ke-13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa hubungannya, ya kan? Pembebasan sandera
oleh Bapak Abraham menyelamatkan Lot. Dan dengan apa yang terjadi dengan peristiwa saat sekarang, orang Israel sebab ada yang disandra oleh Hamas, saudara-saudara, ya kita sebagai orang Kristen kita hanya bisa ya berdoa kepada negara Israel supaya mereka ya boleh yang menjadi bangsa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang, yang pernah mereka tolak itu. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara ya, bahwa saudara dan saya harus bersyukur kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dengan kata lain, dari tawanannya si iblis. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.